Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Triwadani, NIM 18 19 10 50 1031 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester evaluasi sumber daya lahan terkait resiko dampak tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu terkait identifikasi kawasan, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga manajemen risiko terkait sumber daya lahan, yang keempat analisa manajemen risiko, yang kelima alternatif penanganan, dan yang keenam merupakan langkah penanganan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait identifikasi kawasan. Perlu diketahui bahwa tambang emas Tumpang Pitu merupakan tambang emas yang berlokasi di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa Sumberagung merupakan salah satu desa yang potensial dengan adanya Pulau Merah yang merupakan potensi lokal yang selalu menarik untuk dikembangkan dan menjadi ikon tersendiri bagi Desa Sumberagung sebagai desa wisata. Gunung Tumpang Pitu dikelilingi oleh 3 taman nasional, yaitu sebelah barat ada Taman Nasional Meru Betiri, yang sebelah timur ada Taman Nasional Alas Purwo, dan sebelah utara ada Taman Nasional Baluran. Selain itu, kawasan ini juga memiliki 3 kawasan pemangku hutan atau KPH, seperti KPH Banyuwangi Barat, KPH Banyuwangi Utara, dan KPH Banyuwangi Selatan. Pada tambang emas Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai lahan resapan tempat hidup flora dan fauna, serta sebagai buffer zone atau kawasan penyangga bagi kehidupan dengan fungsi ekologis seperti penahan longsor, penyerapan air, dan penahan angin bagi masyarakat di wilayah Tumpang Pitu itu sendiri. Namun sekarang hutan Gunung Tumpang Pitu ini telah menjadi hutan produksi. Surat ini melalui izin surat tambang dari Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas dengan luas konsesi yaitu 4.998 hektar dan menurunkan hutan lindung menjadi hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan seluas 1.942 hektar melalui Bapak Zulkifli Hasan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini? Yang pertama yaitu bagaimana kondisi guna lahan di tambang emas Tumpang Pitu, dan yang kedua yaitu bagaimana awal permasalahan konflik yang terjadi di tambang emas Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya yaitu manajemen risiko terkait sumber daya lahan. Resiko yang ditimbulkan terhadap sumber daya lahan tambang emas Tumpang Pitu yaitu antara lain yang pertama, tambang emas Tumpang Pitu ini menyebabkan tercemarnya air Sungai Katak yang biasa digunakan oleh warga sekitar, hingga biasanya itu sering terjadi banjir lumpur di kawasan pantai Pulau Merah. Banjir lumpur ini terjadi akibat pembangunan infrastruktur tambang yang mengharuskan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu. Yang kedua, keberadaan tambang ini dikhawatirkan apabila terjadi tsunami di kawasan tersebut akan menyebabkan resiko kerusakan kawasan di wilayah perumahan warga setempat menjadi lebih parah. Sebab letak Gunung Tumpang Pitu ini letaknya tepat di pinggir Laut Selatan yang merupakan benteng bagi warga dari tsunami dan angin barat daya. Resiko yang ditimbulkan selanjutnya yaitu tambang emas Tumpang Pitu ini menyebabkan degradasi lingkungan, terutama pada kondisi lahan di wilayah setempat. Apabila terus dieksploitasi, lambat laun wilayah tersebut lama-kelamaan akan habis dan rusak serta menyebabkan abrasi. Yang keempat yaitu muncul penambangan tradisional yang dilakukan tanpa izin.
munculnya penambangan tradisional ini justru akan berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Pertambangan liar ini justru berada di wilayah Kampung 56 Dusun Riginagung, Kecamatan Pesanggaran. Penambangan liar ini dapat menyebabkan penggundulan pepohonan di lereng Gunung Tumpang Pitu. Selanjutnya yaitu resiko yang ditimbulkan berupa kondisi air tanah di lahan tambang sudah tercemar oleh kandungan merkuri sebesar 38,01 ppm. Tingginya kadar merkuri ini dapat mengendap di dalam tanah dan air sehingga berpotensi mengancam kelestarian laut daerah sekitar penambangan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait analisa manajemen risiko. Yang pertama, bagaimana kondisi guna lahan tambang emas Tumpang Pitu? Perlu diketahui bahwa kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu ini berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Merupakan salah satu kawasan yang berguna sebagai lahan hutan lindung di wilayah Indonesia. Kawasan hutan lindung ini memiliki fungsi pokok yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai kawasan penyangga yang mengatur tata kelola air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta mencegah kesuburan tanah. Aktivitas awal pertambangan kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu ini menggunakan metode pertambangan tertutup atau disebut underground mining. Namun pada saat PT Indo Multiniaga memegang pertambangan ini, mereka menggunakan metode pertambangan terbuka. Metode pertambangan terbuka ini akan merusak kondisi guna lahan kawasan hutan lindung karena akan menebang semua pohon yang ada untuk area lahan pertambangan. Hingga berjalannya waktu untuk mempermudah proses perizinan kegiatan tambang, guna lahan di kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu ini justru dialihfungsikan sebagai kawasan dengan guna lahan hutan produksi. Kandungan sumber daya mineral yang ada di kawasan Gunung Tumpang Pitu sangat melimpah yang dapat dihasilkan yaitu sekitar 143.000 ons emas per tahun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh GEOCR Code. Aktivitas guna lahan di wilayah setempat yang sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian dan perikanan sebagai mata pencarian, kini malah beralih fungsi menjadi sebagai pengelola, buruh penggali lubang, mandor, lansir, pemecah material batu emas, buruh gelondongan, dan berbagai kegiatan penambangan lainnya. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa guna lahan di Desa Sumberapun Tumpang Pitu saat ini kondisi lahannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian maupun perikanan. Sebab lokasi tempat mencari ikan yang biasa digunakan oleh nelayan sekarang telah tertutup oleh aktivitas penambangan emas. Selanjutnya yaitu bagaimanakah awal permasalahan dari konflik tambang emas Tumpang Pitu ini? Yang pertama, yang melatar belakangi terjadinya tambang emas Tumpang Pitu ini, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan ganti rugi seperti belum adanya perbaikan jalan utama yang rusak akibat muatan truk pengambil emas dan belum adanya tunjangan untuk masalah kesehatan bagi masyarakat setempat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak dari tambang emas Tumpang Pitu ini. Yang kedua yaitu perbedaan pendirian dan prinsip setiap kelompok atau individu yang pro dan kontra dengan keberadaan tambang emas ini. Yang ketiga yaitu perbedaan sikap dan persepsi antara masyarakat. Selanjutnya yaitu kronologi dari konflik tambang emas Tumpang Pitu ini dirangkum menjadi beberapa rangkuman, yaitu yang pertama ada aksi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas tambang yang terjadi pada 23 November 2015 di gudang PT BSI. Yang kedua, konflik selanjutnya yaitu izin pertambangan emas Tumpang Pitu pada 30 November 2015 berada di depan gerbang PT BSI.
Yang ketiga, penanaman kabel pada tanggal 6 Maret 2017 sepanjang jalan utama area masuk tambang. Dan yang keempat yaitu akibat masyarakat mogok makan tolak tambang emas Tumpang Pitu pada tanggal 13 April 2016. Selanjutnya yaitu bagaimanakah hasil dari perhitungan resiko tambang emas Tumpang Pitu, yaitu menggunakan dengan cara matriks resiko. Matriks resiko ini menganalisis terkait kemungkinan resiko yang terjadi dan besarnya kerugian ataupun dampak yang nantinya dapat ditimbulkan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan matriks resiko. Matriks resiko adalah matriks yang digunakan selama penilaian resiko untuk menentukan tingkat resiko dengan mempertimbangkan kategori probabilitas atau kemungkinan terhadap kategori konsekuensi keparahan. Berikut merupakan ketentuan dalam tabel matriks resiko yang akan digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang terjadi di tambang emas Tumpang Pitu. Nah, berikut merupakan hasil dari identifikasi dan penilaian resiko melalui tabel yang sebelumnya yang sudah saya paparkan. Yang pertama yaitu resiko yang pertama, tambang emas Tumpang Pitu menyebabkan tercemarnya air sungai Katak dan menyebabkan banjir lumpur di kawasan pantai Pulau Merah. Hasil ini mendapatkan skor 20. Selanjutnya pada resiko yang kedua mendapatkan skor 10. Resiko yang ketiga mendapatkan terkait tambang emas Tumpang Pitu menyebabkan degradasi lingkungan mendapatkan skor 25. Resiko yang keempat munculnya penambangan liar atau tradisional mendapatkan skor 9 dan kondisi air tanah Gunung Tumpang Pitu yang sudah tercemar merkuri mendapatkan skor 25. Dari hasil identifikasi tersebut, penilaian resiko pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dua resiko kategori ekstrim, yaitu resiko yang pertama dan resiko yang ketiga, memiliki skor yaitu sebesar 25. Hal ini menandakan bahwa kriteria risiko ini merupakan risiko yang paling kritis karena peluang terjadinya permasalahan terkait lahan hampir pasti berdampak bagi lingkungan yang akan menyebabkan kerugian sangat besar. Selanjutnya yaitu kita membahas terkait alternatif penanganan yang sudah dilakukan di tambang emas Tumpang Pitu ini. Yang pertama, alternatif penanganan dari pemerintah Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi telah mengupayakan dengan menangani berupa mengadakan pertemuan dengan forum terbuka antara masyarakat dengan PT PSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat acara desa yang bertema masyarakat bertanya Bupati menjawab pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga pernah menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar dihadiri 25 aparat di Kecamatan Pesanggaran yang dilakukan di Pendopo Banyuwangi pada tanggal 27 November 2015 membahas tentang tambang ini. Selanjutnya yaitu alternatif penanganan dari masyarakat yang bersifat kontra. Yang pertama, terlibat dalam acara pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar 25 aparat Kecamatan Pesanggaran dilakukan di Pendopo pada tanggal 27 November. Yang kedua, mengikuti pertemuan dengan PT PSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu dalam menyelesaikan konflik tambang emas ini. Yang ketiga yaitu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh PT PSI perihal konflik tambang emas Tumpang Pitu pada tahun 2013 sampai 2015. Yang keempat, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memberi izin investor asing untuk mengelola Tumpang Pitu. Yang kelima, memprotes PT PSI dalam pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dan belum ada ganti rugi, yaitu melalui demo yang sering terjadi pada tahun 2012 sampai sekarang, dan juga melalui media sosial agar semua masyarakat Banyuwangi atau luar Banyuwangi tahu permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Selanjutnya, alternatif penanganan yang telah dilakukan dari masyarakat bersifat pro. Yang pertama, mengikuti dan mendukung kebijakan dari pemerintah daerah atau pusat dalam pengelolaan tumpang pitu. Selanjutnya, yaitu tidak mengikuti demo yang dilakukan masyarakat kontra, karena itu membuat permasalahan semakin memanas atau berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh PT PSI dalam tambang emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, alternatif penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Gubernur Jawa Timur. Yang pertama, yaitu mengundang Bupati Banyuwangi dan perwakilan PT PSI untuk membahas konflik tambang emas Tumpang Pitu dalam forum terbuka agar masyarakat tahu permasalahan yang terjadi di tambang emas Tumpang Pitu yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018. Yang kedua, yaitu mengancam PT PSI untuk menyelesaikan konflik tumpang pitu ini agar masyarakat bisa hidup rukun dan kembali seperti semula, yaitu dilakukan pada pertemuan di kantor gubernur tahun 2016. Selanjutnya itu alternatif penanganan yang dilakukan dari PT PSI. Yang pertama, mengadakan pertemuan dengan warga kontra dan aman untuk membahas permasalahan ganti rugi yang diinginkan masyarakat setempat di Balai Desa Sumberagung Juni 2016. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kepada warga setempat agar lebih tahu tambang emas seperti apa, yaitu pada Juli 2014. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk bekerja di PT PSI untuk mengurangi pengangguran di Banyuwangi. Yang keempat, menambah kas daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya, alternatif penanganan yang telah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yaitu mengadakan pertemuan dengan warga setempat, membahas konflik tambang emas Tumpang Pitu dalam acara desa. Yang kedua, itu menggelar pertemuan dengan sejumlah aparat desa yang dihadiri 25 aparat. Selanjutnya itu alternatif penanganan yang dilakukan oleh aksi masyarakat anti tambang. Yang pertama, sebagai wadah masyarakat Pesanggaran, aksi masyarakat anti tambang ini dalam melakukan penolakan tambang emas Tumpang Pitu yang mengatasnamakan paguyuban atau lembaga. Masyarakat aman menghadiri acara desa yang diadakan Pemda Banyuwangi dan Bupati untuk membahas konflik Tumpang Pitu. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait bagaimana langkah penanganan dalam mengatasi konflik tambang emas Tumpang Pitu ini. Langkah penanganan untuk meminimalisir dampak, yang pertama yaitu langkah penanganan yang harus dilakukan oleh masyarakat pro dan kontra dengan memulai tahap sosialisasi, konsultasi terhadap publik, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum. Yang kedua, langkah yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan hendaknya bertanggung jawab atas menurunnya kualitas lingkungan di sekitar perusahaan karena aktivitas pertambangan sudah mengancam kawasan wisata dan dapat menimbulkan bencana banjir lumpur sehingga dapat menyebabkan membahayakan masyarakat sekitar tambang. Yang ketiga, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah hendaknya menjalankan pengawasan ke perusahaan dan bertindak tegas apabila perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan langkah lainnya yang perlu dilakukan yaitu membentuk payung regulasi untuk mengelola pertambangan yang berwawasan lingkungan, sebab kekhawatiran terhadap pengalihan fungsi kawasan hutan konservasi ini berubah menjadi hutan produksi bisa mengakibatkan degradasi lingkungan. Nah, berikut merupakan gambaran kondisi Gunung Tumpang Pitu dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama dari tahun 2014 kondisi Gunung Tumpang Pitu masih sangat alami, yaitu belum adanya aktivitas tambang. Yang kedua, yaitu pada tahun 2016 mulai terjadi pembukaan lahan untuk tambang, dan 2018 kegiatan tambang ini semakin meluas keberadaannya hingga sampai tahun 2019 dan hingga kini kegiatan tambang ini terus-menerus dilakukan hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan gambaran pada kondisi existing tambang emas Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.